Jumpa lagi Kanca Tani dimanapun Anda berada, dan hari ini saya akan membahas tentang polinasi atau penyerbukan pada tanaman melon. Jadi teman-teman, tanaman melon ini ketika berusia sekitar 4 minggu sampai 1 bulan adalah masanya untuk berbunga dan kemudian berbuah ya teman-teman. Nah, karena kita menanamnya di dalam greenhouse yang notabene tertutup oleh insect net, maka untuk proses penyerbukannya harus dibantu oleh manusia, atau penyerbukannya harus kita lakukan sendiri ya teman-teman. Beda kalau kita menanam di lahan yang terbuka. Nah, kalau kita menanam di lahan yang terbuka, maka kita tidak perlu melakukan proses polinasi, karena proses penyerbukan di lahan terbuka itu dibantu oleh serangga ya teman-teman, ataupun angin juga mungkin bisa seperti itu ya teman-teman. Nah, di usia 4 minggu ini, maka di sini saya akan melakukan proses polinasi agar supaya melon ini bisa berbuah di tempat atau pada posisi yang kita inginkan ya teman-teman. Nah, kemarin kita sudah memangkas cabang atau tunas air yang tidak kita perlukan. Nah, kita akan membuahkannya di cabang ke 8, 9, dan 10 kemarin teman-teman. Nah, untuk saat ini kita masuk pada proses polinasi. Jadi sebelum kita melakukan polinasi, kita harus tahu dulu ya teman-teman, mana yang bunga jantan dan mana yang bunga betina. Nah, seperti ini ya teman-teman, ini adalah bunga jantan. Ciri-ciri bunga jantan adalah tidak mempunyai bakal buah teman-teman. Kalau bunga betina itu mempunyai bakal buah. Nah, biasanya kalau bunga betina ini tumbuhnya itu di tunas cabang ya teman-teman, sedangkan untuk bunga jantan sendiri itu di batang utama. Nah, setelah kita mengetahui mana bunga jantan dan mana bunga betina, maka selanjutnya kita melakukan proses polinasi, yaitu dengan cara kita petik bunga jantan seperti ini, kemudian kita buka kelopaknya. Nah, setelah terbuka seperti ini, maka ini adalah serbuk sarinya ya teman-teman, atau benang sari yang akan kita oleskan ke kepala butik pada bunga betina. Nah, seperti ini ya teman-teman, kita oleskan ke dalam bunga betina. Nah, untuk memastikan atau untuk lebih yakin bahwa polinasi yang kita lakukan itu berhasil, maka sebaiknya kita mengambil jangan hanya 1 bunga jantan ya teman-teman, tapi kita ambil 2 bunga jantan untuk kita oleskan di bunga betinanya. Jadi supaya memantapkan lah, nggak ragu-ragu ya teman-teman, ini berhasil atau tidak. Nah, kemudian kalau hasil penyerbukan jadi, maka dalam 3 hari ke depan bakal buah melonnya itu akan menghadap ke bawah ya teman-teman, atau menempatkan diri pada posisinya seperti itu ya. Untuk proses polinasi sendiri kita lakukan pagi-pagi ya teman-teman. Jadi ketika bunga pertama kali mekar, nah bunga melon ini pada umumnya mekar itu pagi ya teman-teman, tidak ada yang siang ataupun sore. Jadi ketika bunga kita baru pertama kali mekar, kita langsung melakukan polinasi seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk proses dari polinasi ini itu tidak 1 hari langsung selesai, tapi ini bertahap ya teman-teman, tergantung dari pertumbuhan
pohon melon kita ini, karena di tempat saya ini untuk pertumbuhannya tidak merata ya teman-teman. Jadi ini bisa memerlukan waktu sampai 1 minggu untuk proses polinasi. Nah, selama proses 1 minggu polinasi ini, kita setiap pagi harus cek, kita keliling, kita cek mana yang mekar seperti itu teman. Jangan sampai ada yang ketinggalan, karena kalau tertinggal ini udah pasti tidak akan menjadi buah ya teman-teman, dan nanti tumbuhnya lagi tuh di atasnya. Kalau kita polinasi di atas itu semakin memakan waktu ya teman-teman, semakin lama juga untuk proses panen pun jadi semakin lama. Jadi kita memang setting di cabang ke-8, 9, 10 ya teman-teman, walaupun terkadang memang di cabang tersebut tidak ada tunas yang tumbuh ya teman, terpaksa kita harus di atas. Tapi kalau ada, kita harus melakukan polinasi itu di bawah, di cabang yang ke-8, 9, 10 seperti itu ya teman-teman. Jadi saya rasa cukup seperti ini dulu video tentang polinasi pada tanaman melon. Oke, untuk selanjutnya saya akan update kembali untuk tentang perawatan tanaman melon hidroponik ini ya teman-teman. Ya, jadi cukup sekian, silahkan like jika suka dan dislike jika tidak suka, dan kita akan kembali di video-video berikutnya.